Oh, tapi dia sempet ngajak balikan ya. Ya ampun, itu tahunya check in di situ dari mana? Jadi ini nomornya ini, kok atas nama darat atas nama. Waktu aku kesana itu ceritain nggak ya? Nah, waktu Oke, kembali lagi di Celote Amel. Nah, tamu saya kali ini tuh Thalita kembali saya undang kembali. Dulu sudah pernah ya, sudah pernah tuh ngobrol bareng tapi di YouTube yang lama. Terus sekarang diundang lagi. Baru. Nah, ini Thalita apa kabar? Baik. Tambah cantik ya. Kak Amel juga. Tambah cantik, tambah imut. Orang tambah umur bukan tambah ini, tapi tambah imut. Kak Amel juga tambah glowing banget mukanya. Ya ampun. Jadi mau perawatan Proyang. Model kapan-kapan aku cobain ya. Iya, kita kalau mau awet muda banyak di sini, ada stem cell, ada proyang, ada pokoknya ada duit aja lah pokoknya ya. Ada duit, Setelah melihat kecantikannya itu jadi mau juga mau gitu. Ya iyalah harus ya. Gitu. Umur berapa tetap harus muda. Jangan lupa dilupakan aja umurnya berapa. Yang penting penampilan kita tuh tetap cantik. Betul. Gitu ya. Nah, dari Thalita sendiri kesibukannya sekarang apa? Sekarang kesibukannya konten ya, tetap ya konten kreator. Terus ada all shop juga, baju-baju gitu. Produknya sendiri. Produk sendiri. Ya, sempat launching juga dulu ya, produk skincare juga ya. Iya. Oke, nah ini masih muda, umur 25 loh, Rek. Muda, tuh berbakat bisnis, lah dilanjut. Ntar umur 30 mateng udah ya. Amin. Umur 40 udah sukses. Biasanya Bu Amel tuh kalau ngomong tuh terjadi loh. Oh, ya? Kamu tinggal aminin aja. Amin. Ini aku harus gimana ini ya? Harus siap-siap sukses gak sih? Iya, harus siap-siap sukses. Nah, emang kita tuh harus kayak selalu kita nggak ada yang bisa membesarkan hati kita, menyemangati kita. Ya kita sendiri yang harus percaya bahwa kita tuh bisa sukses. Tapi Thalita sudah punya gantinya dari yang skandal kemarin. Hah? Oh, skandal apa itu? Dulu tahun lalu ya. Iya. Itu tahun lalu apa 2 tahun lalu ya? 2 tahun lalu sih. Yang mana dulu ini? Oh, yang ada 2 sih. Pada saat itu dia ada skandal. Loh, Thalita ini pernah menggerebek mantannya di kamar hotel sama sahabat. Sama sahabatnya. Iya. Itu 2 tahun yang lalu sih. Kalau itu ya. Ya 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu. Itu skandal pertama ya. Iya, Skandal pertama. Yang kedua tuh skandal bukan sih? Pokoknya yang buat kita dihujat orang itu ya skandal gitu. Meskipun mau baik mau enggak, tapi kita dihujat orang itu skandal, kita anggap skandal. Gimana itu Kak ceritanya Kak? Ceritanya tuh nggak expect buat viral juga. Jadi awalnya tuh kan aku punya pacar ya Kak Amel. Kamu udah tahu ceritanya kan? Ya sedikit-sedikit lah, kan diumbar lagi enggak apa-apa. Oke. Jadi kita kakaknya belum tahu ya. Tapi masih sering kepoin Instagramnya, sosial medianya Thalita nggak yang pertama? Tuh pasti nyesel tuh ya. Oh, tapi dia sempet ngajak balikan ya. Ya ampun, ini nonton pasti ya. Nah, ayo umbar lagi biar ingat aibnya dulu. Cuman nggak dulu nih. Ya enggak lah ya. Jangan, itu penyakit. Coba waktu itu gimana ceritanya? Diulang lagi. Jadi ceritanya itu aku kan udah punya pacar. Pacarku lama kali ya. Mulai dari aku kelas SMA kelas 3 gitu loh Kak Amel. Sampai aku lulus kuliah, kan lama banget ya. Itu emang toksik pacarannya, dia sering selingkuh gitu. Terus ternyata dia selingkuh sama sahabatku juga gitu. Yang ketangkep itu sama sahabatnya Thalita. Iya. Jadi aku mergokin dia itu di kamar hotel sama sahabatku yang posisinya dia itu lagi cuma pakai handuk doang. Iya. Kira-kira mau ngapain tuh Bu Amel? Ya sudah ngapa-ngapain, mau ngapain pertanyaannya. Gerebekannya tuh jam 12 Jangan mancing Bu Amel dong. Jadi aku gerebeknya tuh jam 12 malam. Ternyata tuh bukan gerebek atau gimana. Jadi awalnya tuh aku pikir dia cuma bohong, tapi kok di hotel kok deg-degan gitu. Jadi kayak yang iya atau enggak gitu. Waktu aku tanya di lobi, ini siapa? Ini pokoknya aku tanya namanya, dia tuh kayak, oh ini ada di sini.
gitu doang. Terus akhirnya waktu aku nyamperin ke kamarnya, ternyata cuma sama sahabatku aja gitu. Oh, itu jadi sebentar. Itu taunya check in di situ dari mana? Jadi ya kebongkar deh ini nanti gimana ya. Jadi kan emang terlalu toksik ya Kak Amel. Jadi itu pacaran yang toksik, akhirnya itu karena dia sering selingkuh, aku tuh sampai masang GPS. Oh, GPS-nya dipasang di mana? Kan boleh kita pakai itu. Di handphone. Jadi ada dua sebenarnya. Dia tuh nggak tahu, dia taunya cuma yang satu. Yang satu dia nggak ngerti kalau aku tuh pasang. Jadi dia tuh udah matiin yang pertama. Jadi yang pertama tuh dimatiin lokasinya. Yang kedua ini dia nggak tahu kalau aku tuh masih bisa pantau lewat yang satunya lagi gitu. Oh, jadi pasang GPS di HP-nya dia. Iya. Oh, ada dua. Aplikasinya tuh ada dua, tapi dia nggak dua. tahu satunya aku hide gitu kan. Terus akhirnya kok dia ada di hotel sini, padahal dia bilangnya tuh dia keluar sama temennya. Terus aku nanya sama temenku yang di daerah situ, daerah Tidar kan. Terus aku lihat, ini daerah apaan sih, kan deket sama kos kamu ya gitu. Itu hotel Ral gitu. Ah masa, tolong liatin dong, ada mobilnya nggak? Ada mobilnya gitu. Akhirnya aku dari Surabaya, aku OTW langsung. Di Surabaya itu padahal aku mau nongkrong, udah nyampe Surabaya. Masya Allah. Langsung nyampe sana tuh jam 12 malam, nyampe hotel. Aku bingung kan, akhirnya aku nanya ke lobby itu kan. Awalnya dia nggak mau kasih tahu, cuman aku ada jurus gitu kan. Kayak aku bilang, ini cari sama orang tuanya gitu kan. Akhirnya dia ngasih tahu. Ini nomornya ini, kok atas nama atas nama sahabatku. Oh, atas jadi nama yang si nomornya ceweknya itu nomor pacarku, cuman atas nama yang booking itu sahabatku. Oh, oke. Itu aku cuman lemes doang, sama teman-teman aku tuh cuman, hah masa iya gitu, kayak mereka tuh nggak apa ya, nggak akan membayangkan kalau sama sahabatku ini. Waktu aku kesana itu ceritain nggak ya? Nah, waktu masuk itu ya? Itu belum masuk, jadi dia tuh kayak abis pesan makan. Dia tuh pesan makan, sempet aku ngeliat dia tuh ngambil Gojek. Oh ya, ngambil Gojek. Jadi pas kamu di bawah, sempet lihat dia ngambil Gojek. Iya, jadi sempet dia ngambil Gojek, itu aku masih sembunyi. Kan aku pengen tahu dia sama siapa kan. Sembunyi itu, terus waktu dia udah balik, bapak Gojeknya kan maju, kayak keluar gitu. Tuh aku nanya, Pak ini apa namanya, tadi yang pesan atas sama siapa? Atas nama mantanku gitu kan. Untuk berapa orang? 2 orang. Makin deg-degan kan? Makin deg-degan. Oh, yang keluar tuh yang ceweknya, yang ngambil? Cowok. Oh, yang gitu. Ngambil makanan juga yang cowoknya tuh? Itu lama sih, sekitar 30 menitan aku baru nemu kamarnya. Terus baru ke depan kamarnya tuh dia lagi rokokan gitu loh. Di depan. Itu kayak bukan hotel, kayak gimana sih? Kayak apa sih? Guest house gitu kali ya? Bukan gas. Iya kayaknya ya. Masa standarnya Oyo. Ada hotelnya, terus ada yang sendiri-sendiri gitu. Ini makanya. Tapi itu hotel murah sih. Lagi musim Bu. Hotel murah. Iya. Dia sama pintu merah. Makanya. Jadi akhirnya ya udah, aku lihat kok dia lagi rokokan. Aku cuma sama 2 orang doang, tapi temanku yang satunya ini nggak kenal sama pacarku ini, jadi dia kayak aku videoin ya, terserah deh, aku kayak udah nggak peduli gitu. Udah mau temanku kan ya, temanku tuh udah cuman ngonten aja gini, iseng. Serius, temanku tuh ini kebetulan banget, kenapa kok aku ngajak temanku yang super konten gitu ya. Dia juga nggak kenal sama pacarku, jadi nggak ada sungkannya kan, cowok. Jadi kayak yaudah aku ngonten. Jadi kayak dia ngevideo gitu, tanpa sungkan-sungkan. Itu waktu itu dia cuman ngevideo doang gini. Aku kayak, mana itu, aku tanya nama sahabatku, mana dia tuh udah bingung kan, cowoknya bingung, sempet mau nutup pintu, terus aku tahan gini kan. Temanku udah gini, langsung masukin HP. Waktu aku lihat gini, dia kan sembunyi di belakang pintu tuh, sahabatku cuma pakai anduk, cuma kayak dia kayak gitu, kayak nggak kaget lihat aku. Temanku ini dia masukin HP-nya gini, oh my god gitu. Ini serius. Ini kalau aku buka videonya di sini kalian pasti ternganga juga kali ya. Cuman nanti boleh kita tonton. Tontonan di belakang ya, di sensor aja mukanya ya. Ntar kena undang-undang ya, lihat mukanya aja. Jadi oh my god gitu, terus ada suaranya oh my god. Kita tuh bingung gitu. Aku tapi nggak bisa marah Kak Ame, cuman kayak
sakit banget gitu kan. Iya nggak sih? Langsung lemes paling ya. Jadi lemes, apalagi tuh sahabat yang paling deket banget sama aku gitu. Jadi mungkin pada saat itu tuh kamu nggak bisa marah, shock, lebih ke shock gitu ya. Shock kok bisa sampai gitu. Itu waktu ditangkap di hotel itu udah pakai handuk. Udah. Yang aku ceritain di podcast sebelumnya kan emang waktu itu aku udah ada feeling kan. Iya nggak Kak Amel? Aku udah ada feeling kalau mereka ini ada apa-apa, cuman udah kayak aku sarkasin gitu loh Kak. Cuman aku kira ya mereka pasti sadar, terus kayak ya udah nggak ngulangin lagi, dan aku tuh mikirnya nggak sampai yang kayak gitu. Ternyata sampai kayak gitu. Laki. Untung dia bukan. Ceweknya tuh kenapa mau gitu, sahabatku tuh kenapa mau? Katanya kan tuh begitu. Iya kan. Jadi ada kalau orang tua saya ya, kalau ibu saya tuh dulu ngasih pesan ke saya itu selalu bilang, yang bisa membunuhmu itu adalah orang terdekat kamu. Nah, bukan orang lain, karena dia yang sangat-sangat mengenal kamu. Jadi namanya orang dikhianati, itu justru orang yang paling terdekat kamu. Iya. Jadi kalau sudah belajar kayak gitu, mulai boleh punya teman, tapi ada hal-hal yang dibatasi, jangan dekat, jangan terlalu dekat. Mending saudara, mending keluarga. Ya kasarannya kalau kita dibunuh, dikhianati, oke lah masih keluarga gitu loh. Jangan orang lain. Itu memang fakta. Iya. Sekarang juga gitu, aku nggak terlalu percaya sama temen. Sekarang kalau punya pacar ya udah aku keep aja sendiri gitu. Nggak terlalu aku umbar gitu. Bentar Kat, ada masalah dengan kameranya? Nggak ada. Oh nggak ada, ngomong dong. Tadi kita tak pikir ada masalah dengan kameranya. Nah sekarang itu sebelum ke selanjutnya ya, itu si cowok ini yang ngasih kado kamu ulang tahun tuh nggak sih? Bukan ya, yang viral di. Oh itu nanti. Enggak, maksudnya bukan cowok itu ya? Yang selingkuhin? Bukan. Oh bukan ya? Soalnya waktu itu kan yang viralin kan itu sama, yang itu juga viral juga. Jadi, yang ngasih gocek apa tuh gitu. Viralnya itu habis disakitin. Kan aku pernah viral disakitin tuh. Cuman yang viralnya bukan ini di TikTok, cuman di Malang. Cuman tuh viral juga, banyak yang tahu. Terus kedua itu aku disurprisein karena aku kayak ngerasa ya seneng aja gitu. Itu juga iseng aku nguploadnya. Booming juga. Jadi aku cuma pengen curhat di second account TikTokku. Itu second account loh, Kak Amel. Jadi ternyata booming juga. Habis sakitin terus dapet cowok yang baik. Gitu ya. Itu berarti bener ya. Iya. Kalau kita tuh habis ada cobaan atau pokoknya kita ikhlas gitu ya, ya udah disakitin pasti diganti yang baik sama Tuhan. Ya, pasti gitu ya. Di saat kita di saat kita tuh udah kayak ngerasa hopeless atau kok ada sih cowok yang sebaik ini gitu loh. Awal juga nggak percaya kalau ada yang sebaik itu, tapi ternyata ada. Tapi kan kamu masih muda, jadi nggak zaman tuh trauma waktu sakitin gitu kan, masih muda nggak apa-apa. Dulu aku trauma banget sih. Terus juga cowoknya juga masih muda, itu menurut saya itu kenakalan wajar. Jadi jadi gimana ya, kenakalan wajar, ndak perempuan, ndak laki-laki usia muda itu dia pasti banyak mencari. Kok aku enggak ya? Loh, tipikalnya macam-macam. Ada tipikalnya macam-macam. Jadi terus kalau laki-laki itu apalagi di mudanya itu pasti hal-hal gitu itu lumrah di kalangan pria, itu lumrah. Tapi memang ya ada sih yang bener-bener kayak mencintai seperti itu ada, tapi mungkin 1000 banding 1. Jarang banget. Jadi kalau sudah ketemu dan memastikan dapat cowok seperti itu, makanya dieman-eman. Jangan terlalu banyak dipublis ya. Terus berarti, tapi pada saat viral itu, Thalita itu dapat hujatan apa enggak? Sempet, iya. Kayak yang viral mana nih? Yang skandal, itu, yang skandal perselingkuhan itu yang cowoknya dapat hujatan. Jadi juga, kayak ada yang ngaku-ngaku dia tuh akun fake gitu kan, bilang aku tuh awalnya dukung kamu dari pertama, tapi makin lama makin kesini aku jadi dukung yang sebelah, soalnya sebelah diem aja. Padahal mereka sebelahnya juga nggak diem, tapi nggak tahu kenapa dia bilang gitu, atau mungkin second account-nya tuh dia gitu, membela dirinya sendiri atau gimana, aku nggak ngerti. Tapi banyak yang hujat atau ya cuman 1-2 gitu. 1-2 nggak banyak. Semuanya ada nggak yang hujat si Thalita gitu? Ini mungkin settingan gitu. Banyak ya. Mungkin ini karena saya tuh suka begitu.
Tapi ini serius loh Kak Amel, ini nggak settingan karena kan, ya. siapa yang mau settingan nyamanya dia jadi jelek ya kan? Kayak sahabatku mungkin mantan sahabatku, masa dia mau aku ajak settingan kayak gitu, nggak mungkin kan? Karena Gitu. itu kan ya pasti dilihat orang, pasti orang tua nonton apa pasti yang nggak Iya. mau ya. Jadi tetap ya banyak juga yang menghujat, oh ini pasti settingan gitu ya. Temanku banyak yang cerita sih kayak aku kemarin kan nongkrong tuh di Kotax gitu kan. Terus kok aku tuh dengar itu kasusnya Thalita itu pasti settingan perselingkuhan selebgram biasa tuh buat naikin follower gitu. Jujur kayak agak kok nggak percaya gitu. Tapi ya udahlah ya. Ya, itu kan kita itu kan tidak bisa mengontrol orang mau bicara apa tentang kita. Nah, yang bisa kita kontrol adalah cara merespon kita. Nah, yang penting kita menanggapinya dengan baik kan oke. Iya. Nah, terus kemudian yang kedua itu ya, terus kemudian habis dapat skandal itu, terus yang diganti sama Tuhan dikirim ya, itu yang bagus sampai sekarang bertahan atau udah putus? Hah? Oh, part 2. Ngomong dong. Part 2 gitu bukannya kita nanti bahas yang lain-lain, bukan ya? Nanti ada juga. Oh iya. Nah, terus sekarang kita mau apa nih? Kita mau Kuis kemerdekaan. belum. Oh, belum ya. Mau sulap dulu nih, sulap dulu. Sulap. Nah, ini sulapnya. Ini Thalita, sebagaimanapun kita itu mau bisnis apa, mau kerja apa, kita tetap harus memperingati Hari Kemerdekaan, ya kan? Ini kan bulan kemerdekaan. Tapi kita disuruh apa? Makan kerupuk ya. Makan yang lain nggak ada, tak lemper gitu apa gitu ya. Yang nggak kerupuk gitu ya, nggak ada ya. Padahal aku diet loh ini. Ciri khasnya Aku juga loh. Iya, makanya di sini dibela-belain harus makan kerupuk. Ini langsung apa gimana? Gak apa-apa dah mengenang masa kecil kita. Tadi tuh saya berharapnya itu kemerdekaannya itu balap karung. Oh, balap Harusnya Saya, itu juga. iya makanya ya. Cuman makan kerupuk mah gampang, ya. Oke, sebelum makan kerupuk nih mau mengetes dulu seberapa nasionalisnya Bu Amel sama Kak Thalita. 1 poin berapa? 50.000 ya? 1 poin 50.000 ya? Nanti yang menjadi Mbak Dewi. Lu kita biar semangat jawab, Iya. ya kan? Heeh. Oke, yang bisa jawab nanti gebrak meja, gitu ya. Gebrak meja ya yang. Ya ampun, nggak modal banget loh. Konten ini nggak modal banget, beli bel kayak sing ting ting. Itu lo pinjem itu loh, pinjem itu, ting 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 itu. Nah, itu dong. Nggak satu aja nggak apa-apa, langsung gini aja. Tuh, Ini IPS ku nilainya jelek. ini ya. Tuh. Berguna juga ya belnya. Aduh. Tuh. Oke. Gampang ini pertanyaannya. Yang pertama, berapa tahun negara Jepang menjajah Indonesia? Ding dong. Jawab dong, kan yang baru lulus kan. Boleh googling juga. Nggak boleh dong. Berapa tahun? Jepang. Aduh aku nyontek sih apa ini teman-temanku nggak ada. 15 tahun. Wah. Wah, masih kerjaan salah dia. Ya apa sih? Dia masih kerjaan. Orang dia waktu skripsi ini kerja. Masalah kali itu. Berapa tahun? 3,5 tahun. Kamu tadi ngomong 15 tahun. Oh, 3,5 tahun. Kok cepet ya? Iya. Ini pertanyaan gampang banget sih. Bu Amel pasti tahu sih ini. Kok gampang-gampang dari tadi aku sejarahnya Siapa Jepang. Presiden ketiga Republik Indonesia? Habibie. Oh, benar. Bener ya? Mama dia bener. Aku aja nggak inget loh. Aku pun mau cepet. Apa yang cepet? Aku nggak inget. Bahkan ada kan di zaman Pak Habibie. Tahun berapa itu? Aku ingatku malah Gus Dur. Ada. Oh keempat ya? Gus Dur sebentar. Ada. Keempat Ada. apa kelima? Keempat. Nah itu makanya hitungannya nggak tahu aku. Ya ampun, susah amat ya kalau sudah masalah sejarah ya. Ini mudah juga sih. Berapa? Mudah loh, nggak mudah jawabannya. Kita kan nggak ada ya. Berapa jumlah provinsi di Indonesia? 26 sekarang. Enggak, sekarang udah 30. Dulu aku waktu sekolah 27, kehilangan 1 temu
pahlawan. Terbitan lama itu. Oh iya. Ya dulu sejarah ibu SMP itu masih 27 kehilangan 1 itu. Sekarang 31 ya? Nggak bilang-bilang Pak Jokowi juga ya. Sekarang 34. Oh 34. Kok nggak ngomong-ngomong sih? Iya. Nggak ditonton orang-orang aku. Gimana ya? Terus Kita ada pertanyaan ya. Oke. Kalau ini pasti tahu sih, masa nggak tahu? Indonesia oh salah bener tuh kita ngebel aja kan cepet-cepetan. Berapa? 17 Agustus Ya, 97. Agustus. Oh, itu bener ya. Mudah. Kok giliran yang dia cepet pasti mudah. Nah, terus Sebutkan sila ketiga Pancasila. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Persatuan Indonesia. Salah. Ketiga tuh apa sih? Kelihatan bodohnya di sini. Nggak apa-apa kan namanya kita lupa. Iya. Kita kan jarang baca itu, jadi nggak apa-apa, dimaafkan aja. Ini kalau guruku nonton ini aku pasti ini siapa aku lulusin gitu. Yang ketiga apa ya? Kok bisa lupa? Bener nggak ya tadi jawab? Bener persatuan. Aku kalau sila masihin kelima aja aku hafal, ya kan? Keadilan sosial bagi seluruh 5 ya. Bener. Aku kalau Pancasila masih inget lah, minimal Pancasila lah. Kamu jangan tanya undang-undang ya. Terus kira aku kok salah terus ya ampun. Terus Apa ya? Nama pahlawan kan ada nama pahlawan Bung Tomo. Bung Tomo. Iya. Kamu kenal sudah lahir belum? Oh iya. Kalau nama pahlawan yang nggak pulang-pulang namanya? Bang Toib. Pahlawan semua nggak? Bang Toib lah. Kalian tuh pahlawan semua tuh nggak ada yang pulang. Nggak ada yang pulang-pulang. Salah ini aku jawabnya. Salah. Jawabannya Bung Jali. Apa itu? Bung Jali itu loh masa nggak tahu gitu. Bang Toib lah. Bang Toib lah kan lagunya udah bener tuh. Bang Toib nggak pulang. Kita nggak terima lah, itu ada alternatif lain itu. Terus banyak amat pertanyaanmu Rahel. Terakhir. Kalau diam-diam di hutan itu namanya geli. Diam-diam apa? Iya. Hutang? Diam-diam Hutan. di hutan. Oh diam-diam di hutan. Kalau misalnya mau perang diam-diam di hutan kan namanya geli. Gerilya. 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 Ribet. Kalau misalnya gerak-gerak di badan namanya? Gerilya juga sih. Bukan. Apa itu? Gerak-gerak di badan. Joget. Gerak-gerak di badan, bukan gerak-gerak badan. Berarti ada yang bergerak-gerak di badanmu. Gerilya Kaki. juga itu. Apa namanya? Geli ya. Itu kan bukan bergerak tapi rasanya enggak sih. Aduh ya ampun. Ayo kita makan kerupuk ya berarti ya. Oke, makan kerupuk. Waktunya 10 detik yang paling cepat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kerupuk ini 10 detik. Terserah. Kita yang mana? Oh, Talita yang sini. Yes. Aku yang sini. Oke. Tapi tangannya harus ada di belakang. Nah, tangannya harus ada di belakang ya. Oh, gampang Talita. Gampang. Kamu harus dari sana, agak dari sana. Ini geser dikit, nggak bisa ya? Apa gini Nggak aja. bisa. Oke. Oke. 1, Diting yo. 2 harus sama perut. Kena. Harus. 1, 2, 3. Ayo Bu. Ini enggak gampang ini, Mas. Ayo. Wah. Ya Allah, susah amat. Bismillahirrahmanirrahim. Menang kota lah. Ayo. Semangati dong. Ibu. Susah loh, Rek. Semangat. Terus. Ayo terus. Itu namanya curang ya. Dipegang aja nggak bisa. Ibu. Gimana ya? Ayo. Ya Allah. Leherku tengklek loh, Rek. Wis tumpuk iki, Rek. Nongkon makan. Ini kalau nggak ada bayarannya susah sih ini. Iya, makanya. Kalian kasih berapa kita? Sumpah nggak bisa loh ini. Ayo. Berapa? Sudah 10 detik belum? Sudah lebih. Yeay. Kan sudah lebih ya? Nggak ada yang menang ya?
Udah nih. Udah. Sayang enak loh. Yang enak kerupuknya sumpah. Ini kalau ada lalapan lebih enak. Aku lagi mau ngomong ada lalapannya enggak? Ada di sini. Abis ini mau lalap. Kerupuknya masih ada kok satu kresek itu. Enak ini. Beli di mana? Minta tisu. Tisu. Ini closing. Closing 41. Closing sambil makan kerupuk. Apa? Kayaknya kita lapar deh ini. Makannya. Oh ya. Dikemilkan tapi kan nggak cocok ya. Satunya nyekeli. Udah ya? Nah ini kita ngupas talita udah. Terus kemudian itu tadi kuis kemerdekaan aku bisa jawab banyak loh walaupun salah. Yang penting jawab ya kan? Nah sekarang sambil kita habiskan kerupuknya. Tunggu kita di part 2 ya. Makan dulu.